dapat diakhiri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dharmakan dharmaku baktikan. Salam pramuka. Salam. Oke, terima kasih atas kehadiran dari kakak-kakak sekalian. Alhamdulillah ada yang jauh ya, dari SGL 2 Tegal, Universitas Negeri Semarang. Dan kita juga tidak lupa ketinggalan dari pembina kita, yaitu Kak Eling Purwantoyo. Selamat pagi kakak. Kak Eling. Nah, terima kasih kehadiran Kak Eling. Tentunya juga kita sudah dihadirkan oleh pemateri kita, yaitu beliau Kak Andika. Nah, sebelum kita menginjak ke materi ini, nah kita harus tahu konten itu seperti apa, karena kita hari ini akan membuat konten yang menarik dan tentunya informatif. Nah, konten adalah suatu informasi yang tersedia melalui massa atau media atau produk elektronik nih. Nah, penyampaian konteksnya juga dapat dilakukan melalui berbagai media seperti halnya internet, CD audio, televisi, dan juga secara langsung nih. Atau bisa dilakukan dengan cara konferensi seperti itu. Nah, tentunya kakak-kakak Pramuka Wijaya itu tidak akan membuat konten yang berbau negatif nih. Contoh seperti halnya parodi, konten yang palsu, konten tiruan, dan juga konten yang menyesatkan tentunya. Nah, pasti tidak sabar nih siapa pemateri kita. Namun, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu deh. Mohon izin perkenalan diri, nama saya Kak Fansah, asal dari Guslat MIPA tentunya, dari bidang kajian kepramukaan, asal dari Pati. Nah, saya juga didampingi oleh moderator yang cantik jelita dari Guslat MIPA juga tentunya. Siapa dia? Kamar A, monggo perkenalan. Oke, terima kasih Kak Fansah. Halo kakak-kakak. Halo. Perkenalkan, nama saya Mar'atu Solihah. Biasanya dipanggil Kak Mar'ah. Saya dari Gugus Latih MIPA, bidang kajian kepramukaan. Saya berasal dari Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah, dari Kebumen ya jauh-jauh ya. Oke, terima kasih atas waktunya dari Kamar A. Lalu saja pastinya kita tidak akan tahu nih materi apa yang akan disampaikan sebelum pemateri kita kenalkan. Nah, tentunya ini ada CV yang sangat menarik tentunya bagi kakak sekalian dan juga semoga terinspirasi. Monggo Kak Mara bisa menjelaskan CV dari pemateri. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Langsung saja saya bacakan. Beliau bernama Andika Oktavianto, lahir di Grobogan 2 Oktober 1986. Beliau tinggal di Gang Durian 2, Muntal, Mangunsari, LT2 RW 4, Gunung Pati, Semarang. Juga beliau saat ini mengajar di Prodi Pendidikan Biologi UPGRIS dan Prodi Pendidikan Kimia Unimus dengan mengampu matkul media pembelajaran. Nah, kakak-kakak, yang lebih istimewa lagi, beliau juga pernah menjabat sebagai koordinator gugus latih MIPA tahun 2007. Dan sekarang, beliau adalah andalan di kuartir daerah Jawa Tengah dan diberi amanah di Sekretaris Bidang Humas dari tahun 2015 sampai sekarang. Tentunya masih banyak lagi prestasi dan karya-karyanya, tetapi sayang sekali saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nah, pasti penasaran kan? Langsung saja kita sambut dia, Kak Andika. Selamat datang Kakak, selamat datang Kakak. Selamat datang kami ucap selamat datang Kakak. Ya. Terimalah salam dari kami yang ingin bersama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Kak Andika.
Oke, halo semuanya. Halo. Oh, Halo, Kak. Halo. ada. Ini saya lihat di sini ada 1.000 anggota ya. Wow, luar biasa. Baru kali ini ya, anggota Wijaya sampai 1.000 kumpul jadi satu gitu ya. Halo kakak semuanya, Kak Eling, kakak dari Kuslat MIPA, dari Kuslat yang lain, sehat semua? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Karena masa pandemi kita terpaksanya berpramuka pakai kayak ginian gitu ya. Sebenarnya nggak nyaman gitu ya, karena pramuka kan harusnya di luar gitu ya. Makanya saya ini syutingnya di luar rumah ini. Dilihat tetangga kayak orang gila ya, ngomong sendiri gitu ya. Oke, baik, kakak semuanya hari ini sudah pada mandi belum ini? Gambarnya tertutup semua ya. Malu mungkin, Kak. Alhamdulillah. Ya, ini saya pada salah satu motivasi untuk mau ngisi tuh mau lihat adik-adik saya yang mahasiswa semester 3, 4, 6 masih mau pakai pramuka itu masih ada atau enggak gitu. Masih ada enggak Kak Vansa? Masih, Kak. Masih ya. Wijaya masih banyak pramukanya ya. Alhamdulillah masih, Kak. Oke, tadi dibicarakan sama Dek Mar'ah, sangat itu jangan dipakai loh. Sangat luar biasa. Itu sangat punya orang lain. Kalau saya jangan. Ya, biasa aja gitu ya. Oke, ini ketemu Siap, sama adik-adik langsung, jadi saya merasa kalau namanya Wijaya itu udah keluarga saya. Saya juga sampai sekarang masih hubungan dengan Wijaya. Saya punya paguyuban keluarga besar Wijaya, itu dari angkatan saya sampai saya masih ketemu saya lah gitu ya. Jadi ini ketemu lagi sama keluarga saya. Oke, semoga aja manfaat, kita ketemu di sini. Saya dikasih waktu cuma 30 menit, jadi tidak usah basa-basi lagi ya. Kalau pas ketemu langsung 30 menit, saya cuma assalamualaikum gitu. Tapi kalau di daring 30 menit langsung materi gitu ya. Baik, kakak mohon izin saya ada tampilan ini. Saat aku bertemu denganmu, cinta Ini nanti tebak lagu ya. yang kini ada telah bersemi di dalam jiwa. Kini cerita yang ada ternyata tak sebatas patok tenda. Semoga kan tetap terjaga kisah asmara tunas gelapa. Tak mungkin kan terlupa saat bersama. Oke, ini kalau diterusin 30 menit selesai nih. Lagu ini panjang soalnya. Oke, kakak, terdengar lagunya tadi? Terdengar. Dengar, Kak. Siapa yang tahu judul lagunya? Asmara tunas. Saya Kak tahu. Oh, ini yang tahu biasanya pengalaman pribadi ya. Betul. Nah, betul sekali. saya akan bicara tentang ini kawan-kawan semua. Kalau dulu di Pramuka hiburannya adalah kita kumpul, kita bernyanyi bersama, kita naik gunung bareng gitu ya. Tapi sekarang sudah agak mulai luntur ini. Pramuka sudah berubah lagi ini sekarang. Pramuka lebih asik di YouTube, Pramuka lebih asik di live IG, bahkan Kak Kuadra juga sekarang lebih asik di live IG gitu ya.
Pramuka lebih asik di grup WA, jadi suruh kumpul susah gitu. Bener nggak ini? Halo? Benar, Kak. Terjadi ya? Terjadi ya? Iya, terjadi. Nah, ini yang saya bicarakan. Kekuatan konten sekarang itu lebih seksi, lebih menarik dibandingkan kekuatan kita kumpul gitu ya. Kalau saya dulu zamannya saya sama Kak Eleng itu setiap pertemuan mesti ngobrol sampai malam sama Kak Eleng gitu ya, Kak Eleng ya. Jadi ketemu adik-adik itu hawane ya, kalau adik-adiknya nakal ya dimarahin, kalau kakak-kakaknya nakal ya tetap dimarahin gitu ya. Jadi itu hiburannya, tapi sekarang beralih ke konten. Konten tuh punya kekuatan yang sangat besar. Nah, tugas saya di Pramuka sekarang agak tambah sedikit ini. Agak tambah sedikit bagaimana Pramuka masih bisa muncul kekuatannya tapi menggunakan konten. Jadi hari ini saya bicara tentang ini kakak semuanya. Saya bicara tentang konten. Masih bisa dilanjut? Lanjut. Masih Oke, Kak. ya. Masih, Kak. Oke, nanti materi saya share ya. Saya cuma nyiapin beberapa slide, saya cuma akan diskusi di situ. Konten. Saya bicara tentang konten. Konten develop. Kalau ada banyak chat, ada yang banyak bertanya-tanya, mungkin teman-teman yang gabung di sini mesti ada pertanyaan di hati, bagaimana cara bikin konten yang baik, yang informatif. Itu saya pastikan kalau ketemu ini nggak ada jawabannya gitu ya. Karena saya bicara tentang saya kasih judul ini. Terlihat kawan-kawan? Kakak? Ih, terlihat. Lihat Kak. Ya, bacanya apa itu? Konten enggak usah saklek. Konten. Nah, konten nggak usah saklek ya. Terus saya kasih centang merah itu. Jadi kita bicara tentang ini kawan-kawan. Kenapa saya bicara konten nggak usah saklek? Itu kalau teman-teman nyari di YouTube, di blog dan macam-macam, banyak sekali cara bikin konten. Tapi kalau menurut saya nggak usah saklek-saklek. Yang penting kuncinya kakak pingin bikin saja. Yang penting nanti hasilnya adalah manfaat dan positif, gitu ya. Saya ada beberapa ini. Saya ada beberapa riset yang saya lakukan gitu ya. Masih terdengar kakak? Terdengar jelas. Woi Kak Mursidi, halo Kak. Halo, saya pakai seragam pramuka loh ini loh. Luar biasa. Ini bawahnya seragam pramuka enggak itu? Rahasia dong. Sehat semua. Jangan. Oke, sehat semua Kak. Terima kasih, monggo dilanjut Kak Andika. Ya. Baik, Kak. saya lanjut. Saya ada beberapa riset di beberapa portal media sosial kami. Yang pertama ini dia. Saya pakai IG. Ini ada konten yang sangat menurut saya, kalau teman-teman follower Wardah Jateng ada? Ada. Ya. Kalau ya pasti tahu ini ya, konten yang beberapa minggu lalu yang kita bikin. Ini adalah konten Pramuka saat Pramuka Peduli Jawa Tengah membagikan masker dan sebagainya. Ini dari segi konten, kemudian kegiatannya luar biasa bagus gitu ya. Karena di masa pandemi kita lakukan pembagian masker, kemudian ada APD dan sebagainya. Dari segi kontennya, dari segi isinya, ini kontennya bagus. Tapi dilihat Kak, yang nonton tuh baru 665 tayangan. Hanya 665 tayangan, jumlah follower Wardah itu ada 29.000. Ada 29.000 orang yang nonton baru 600.
itu kontennya sebagus itu gitu ya, isi dari konten. Yang kedua kakak, siapa yang tahu ini acara di mana? Saya ambil di mana? Seragen bukan ya Kak? Iya betul, ini di Sragen saat acara perbandingan ya dari dua konten yang saya tampilkan. Yang satu tadi kegiatannya video, bentuknya video, kemudian kegiatannya komplit gitu ya. Yang kedua foto, ini hanya foto, beberapa foto saya ambil dari pramuka bersolawat di Sragen saat itu. Saya ada gambarnya, saya ada. Cuma saya ambil dari sudut lain. Ada teman-teman kita peserta sholawat yang luar biasa sampai segitunya gitu ya. Itu yang like 1.800-an konten itu ya. Hanya orang dengan ekspresi yang seperti itu. Yang ketiga ini, siapa yang tahu ini? Ini konten saat pembukaan Jamboree Daerah di Blora kemarin. Kenapa lebih saya katakan spesial? Karena ini kontennya enggak karuan gitu ya, enggak karuan. Nanti kalau ada kesempatan saya akan lihatkan kakak. Jadi ini saya ambil thumbnailnya adalah 2 orang gadis yang semua orang nggak ada yang tahu saat upacara itu mereka ada di mana. Jadi saya dapat ini adalah 2 orang sosok maskot yang sepanjang upacara dia ada di dalam tempurung kelapa itu, di dalam situ. Dan tidak ada yang tahu kalau ada orang di dalam situ. Nah ini kontennya. Ya. Yang lihat sudah 3.600-an lebih. Yang berikutnya ini ada satu riset lagi, saya beda, ini kalau yang di atas itu dari Instagram, yang bawah itu YouTube gitu ya. Yang bawah itu dinamika kelompok pramuka, keren, saya kasih judul itu padahal acara di mana siapa yang tahu? 2 tahun yang lalu acaranya. Halo? Nggak tahu. Aduh, Tidak tahu Pak. Tahu. Itu harusnya tahu. Iya betul. Itu acara latihan dulu itu loh pembekalan PPL ya di MIPA. Debat PPL ya Kak? Iya, Oh, PPL yang 2 Iya. tahun yang lalu yang saya kerjakan sama kakak Kak Istajib dan kawan-kawan. Iya Kak. Nah itu yang nonton 2 tahun yang lalu 5.000. Oh keren ya. Banyak enggak itu? Keren. 5.000 itu. 5.000 menurut kakak banyak ya. 5.100 orang yang nonton. Itu nggak tahu dia nonton tuh mungkin fansah nontonnya sampai 100 kali juga bisa gitu ya. Nonton setiap hari nonton terus gitu ya. Ini pesertanya sekitar ada ratusan ya, ada 200 berapa orang gitu. Jadi kalau peserta 200 yang nonton 5.000 ya berarti yang di luarnya berarti hanya 4.800-an gitu ya kalau sekali nonton. Jadi ini adalah momen saat dinamika kelompok saja yang saya ambil. Saat itu yang ngisi kayaknya Kak Ovi itu kalau nggak salah. Kak Ovi ngisi tentang dinamika kelompok, saya coba ambil shoot gambarnya, kemudian saya susun, saya bagikan di sini. Ini kalau dari segi konten, mungkin tertarik orang-orang di luar pramuka, oh mau tahu dinamika kelompok pramuka itu kayak apa gitu ya. Makanya kita kasih judul seperti itu. 5.000 Kak, 5.000 yang nonton. Satu lagi Kak. Nah, apa itu? Pramuka goyang kewer-kewer. Sama konten 2 tahun yang lalu, yang nonton berapa itu? 40.000. Lebih banyak? Lebih banyak ya? Receh loh padahal ini. Ini adalah saat, tahu ya goyang kewer-kewer tahu ya pasti ya. Semua yang pernah ikut kemah pasti tahu lah goyang kewer-kewer gitu ya. Nah coba di YouTube gitu ya. Ini satu-satunya konten pramuka goyang kewer-kewer gitu ya. Sing akeh sing nonton gitu ya.
Saat itu ini bukan kegiatan yang saya direct gitu ya. Saya ngumpulin anak pramuka terus tak suruh untuk goyang kewer-kewer, enggak. Tidak sama sekali, tidak ada settingan apapun di situ. Ini ceritanya saat saya datang ke satu kegiatan di Grobogan, saat itu kegiatan TD, kalau tidak salah Kemah Bakti gitu ya. Kemudian di kegiatan Kemah Bakti bukan saya tentang kegiatan Kemah Baktinya, tapi ada sesuatu yang lain di situ. Mereka lagi goyang kewer-kewer gitu ya. Goyang kewer-kewer dan saya juga nggak tahu itu apa, goyang apa gitu. Saya pertama kali lihat goyangan kewer-kewer di situ. Sudah saya ambil HP saat itu, saya nggak bawa kamera, hanya HP. Saya ambil keliling, goyang kewer-kewer, saya detailing sedikit-sedikit gitu ya. Habis itu saya cari lagunya, saya gabungin jadilah video ini, Pramuka Goyang Kewer-kewer. 40.000. Lebih banyak ya dibanding yang dinamika kelompok tadi ya. Ada sekitar 200 orang, kita kumpulin, terus pemateri juga luar biasa, kita datengin gitu ya. Hanya 5.000 orang. Ya. Dari 5 ini sudah terlihat ya, bagaimana kekuatan konten gitu ya. Saya yang terakhir ini kakak, kalau yang goyang kewer-kewer saya anggap receh, kalau yang terakhir ini receh banget. Nah, ini receh sangat receh sekali gitu ya. Yang nonton berapa itu? 4 juta. 2,4 juta. Oh, belum terlihat. Koneksimu elek berarti, Vansa. Ini konten sangat receh, tidak tidak disengaja konten itu muncul. Ini kalau Kak Eling tahu ini siapa dia gitu ya. Nggak usah disebutin. Iya, ini juga berkaitan dengan pramuka. Kenapa? Karena yang datang ke nikahan ini orang pramuka gitu ya. Ini orang Guslat Mipa gitu ya. Iya. Dia nikah ke mantannya, makanya saya di awal tadi Asmara Tunas Kelapa saya munculin. Karena apa? Kekuatan Asmara di Tunas Kelapa itu sangat tinggi sekali. Sampai followernya 2,4 gitu ya. Termasuk apa, Kak? Kak Eling. Ini Kak Eling adalah saksi hidup Asmara Tunas Kelapa di Guslat Mipa gitu ya. Sudah berbicara gitu. Yeah. Ini kasus ini Kak Eleng, Kak adik-adik semuanya, ini yang saya bicarakan di sini semoga dia nggak nonton gitu ya. Semoga yang bersangkutan nggak nonton. Tapi kalau nonton yang nggak berani marah juga, soalnya adik kelas saya jauh gitu ya. Jadi ini salah satu koordinator MIPA dulu dan yang Putri juga salah satu anggotanya gitu ya. Satu angkatan, kemudian dulu kenapa di situ tulisnya mantan, kadang mantan pernah suka gitu. Dan dua-duanya nggak tahu, jadi yang tahu cuma kita gitu. Udah ternyata si cowok itu jarang sekali nyanyi, tiba-tiba waktu datang ke nikahan dia nyanyinya sangat enak gitu ya, makanya saya shoot gitu ya, suara jadi merdu. Ini Kak Eling saya kasih tahu dari 6 konten yang saya tampilkan di sini, riset saya ini konten yang nikahan mantan itu sampai ke itu, kalau on the spot itu Januari 2019 masuk di sana. Jadi konten yang sangat-sangat receh, tidak disengaja, ternyata banyak yang suka sampai sekarang. Jadi seperti itu. Iya. Jadi teman-teman, saya bilang di depan konten itu enggak usah saklek. Mau belajar konten, mau pakai gear yang sangat mahal sekali, mau editing yang luar biasa lamanya gitu ya. Kayak kemarin ada kasus teman-teman bikin desain flyer, Kak lama, Kak jelek, Kak dan sebagainya. Udah itu nggak usah dipikir. Yang penting bagus gitu loh. Yang penting bagus. Mau bikin desain pakai Excel besok tak ajarin pakai Excel gitu kalau perlu ya. Jadi alat itu nanti. Yang penting hasilnya. Oke ya Kak ya. Ini riset ini buat ada adik-adik semua yang sekarang mungkin tadi ada yang koordinator apa namanya ketua kalau dulu ketua Racana, kalau sekarang apa namanya? Ketua DKRW Kak. Oh ya, ketua DKRW gitu ya. Ya. Itu mungkin saya lihat kontennya di Racana juga luar biasa, sudah bagus. Teman-teman apalagi kalau mahasiswa ya, mahasiswa itu kalau saya hari ini saya tidak akan bicara tentang teknis cara bikin itu enggak, karena saya
izin gitu ya. Karena yang nonton saya tuh mungkin karyanya luar biasa bagusnya, mungkin sinematografinya bagus banget gitu ya. Jadi saya tidak bicara tentang teknik itu, yang saya kupas yang lain. Tak terbatas, semua orang bisa itu. Oke. Tapi terdaftar. Karena harus daftar nih, ingin di TKI untuk lebih YouTube kan. Karena aku buka adikku dewe, karena adikku laptopku, punya laptop aku, terus apa? Ini aku ngobles, ini laptopnya apa kok jadinya? Gak iso langsung masuk, bapak eling lah iso, aku kudu nglebokno sih ini le bapak. Halo? Iya, Kak. Oh, masih ya? Masih. Oke. Saya lanjutkan. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, langkah pertama yang adik-adik atau kakak lakukan menurut saya ini. Terlihat di layar? Terlihat, Kak. Oke. Terlihat. Ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kakak mau start menjadi konten kreator, apalagi di Pramuka, saya bilang insya Allah konten kreator di Pramuka itu pahalanya besar. Ya, pahalanya sangat besar karena ranahnya TD, ranahnya dari mulai segala, apalagi sekarang ada prasiaga, jadi semua jenjang pendidikan mereka ikut Pramuka. Jadi kalau kita bikin konten Pramuka dan itu membawa kebaikan, insya Allah pahalanya besar. Oke ya. Nah ini saya bicara tentang style. Kalau saya bicara tentang style, mungkin kalau dari segi organisasi gitu ya, misalnya saya bikin konten untuk keluarga gitu ya, itu beda sama saya bikin konten untuk konten saya sendiri gitu ya, channel saya sendiri ataupun IG saya sendiri gitu ya. Jadi style itu harus ketemu gitu ya. Contoh ini gambar yang saya ambil ketika ke Pak. Terlihat ya, lagi ngapain dia? Menaksir Kompas, Kak. Lagi menaksir Kompas ya, bukan menaksir orang ya, menaksir Kompas. Dengan stylenya biar kelihatan bagus, mukanya digituin gitu ya. Ini luar biasa nih orang, moga-moga nggak ada yang lihat ini. Moga-moga dia juga nggak nonton ini gitu ya. Saya nggak tahu juga ini dia siapa gitu. Jadi style saya ketika saya bikin konten, ketika saya ambil gambar, saya adalah suka ngambil candid gitu ya. Style saya di situ gitu. Saya mencari gambar di mana orang itu sama sekali nggak kerasa kalau dia keambil gitu. Sehingga ketika nanti biasa terakhir acara gitu ya, misalkan acara kemah 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu ya, biasanya terakhir kan ada itu ya, flashback momen gitu ya. Nah itu yang dicari teman-teman kan di situ. Loh ternyata saya ada gitu. Ini gambar ini juga luar biasa nih, yang lihat orangnya pun itu nggak marah gitu, malah ketawa gitu, malah seneng. Oh ternyata gambarku apik di situ gitu ya. Nah itu self branding. Jadi kita bikin branding kita sendiri. Jadi teman-teman humas atau teman-teman adik-adik Racana kalau mau langkah jadi content creator sekarang atau mungkin sudah gitu ya, tentuin dulu self brandingnya. Jadi kalau punya channel juga itu harus self brandingnya harus tinggi gitu. Jangan misalkan Vansa bikin konten setiap minggunya campur aduk gitu ya. Campur aduk, yang pertama tentang masakan, yang kedua tentang apa, kemudian apa gitu ya, nembak cewek, ngeprank gitu ya, pakai kerdus gitu ya. Jangan gitu ya. Jangan dilakukan gitu. Jadi self branding dulu. Kira-kira teman-teman nyaman di mana? Teman-teman ketika mau bikin konten itu dari hatinya bicara tentang apa gitu ya. Yang penting intinya di sini ketika self brandingnya kita bikin konten itu kan niatnya adalah memberi sebuah pesan ya. Niatnya adalah memberi sebuah pesan dengan gaya apapun. Tadi riset saya sudah kasihkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk membuat sebuah konten, start awalnya harus punya ide dulu. Ya. Ide kemudian ditambah dengan komunikasi.
Hanya 2 hal ini yang saya bicarakan di sini. Jadi teman-teman kalau mau bikin konten harus punya ide dulu. Nggak tiba-tiba, saya datang, kamu humas, kamu tak kasih kamera, terus bikin konten. Langsung dia lari gitu ya. Tiba-tiba di lokasi bingung. Ini suruh ngapain gitu ya. Ini jangan sampai terjadi gitu ya. Jadi teman-teman apapun itu kalau mau bikin konten harus punya ide dulu. Ide kemudian dikomunikasikan. Oke ya. Nah, komunikasi di sini saya punya tips buat teman-teman komunikasi atau bicara kita teknik verbal ketika kita mau menyampaikan sebuah konten itu ada ini. Yang pertama simple, komplit kalau kita bicara tentang liputan acara gitu ya. Karena tadi Kak Panca bilang judulnya cara mudah membuat liputan gitu ya. Oke, bahasanya simple, komplit. Jadi kalau mau meliput ya udah pejuang liputan humas atau khususnya di Pramuka, dia sebelum acara berlangsung dan bahkan pasca acara itu dia ada di situ sehingga semua liputannya komplit dari awal sampai akhir. Yang berikutnya adalah anti mainstream. Jadi jangan sedikit-sedikit mau cari ide lewat Google gitu ya. Lihat-lihat yang lain, lihat-lihat boleh sih, cuma cari aja yang anti mainstream. Oh, yang lain bikin kayak gini, kita bikin kayak gini. Nah, saya kasih merah ini teman-teman, 5W1H harus ada. Kalau saya kemarin dibicarakan teknik jurnalistik, kemudian apa gitu ya. Enggak, saya enggak akan bicara itu. Yang penting adalah 5W1H. Siapa yang tahu 5W1H? Ya nanti buatan ya. Buat tugas ya. 5W1H itu who, siapa, where, when, why, how gitu ya. Nah, itulah. Nanti di googling saja. Nah, biar tahu 5W1H itu apa ya. Nah, intinya ini, teman-teman, kalau bahasa komunikasi yang saya pakai simple, komplit. Kalau mau bikin liputan ya sudah, dari mulai dia sholat subuh sampai dia nanti renungan malam itu harus ada semua. Ini teknik saya, simple, komunikasi dan anti mainstream. Cari yang nggak biasa gitu ya. Kemudian terbaca di situ kawan-kawan? Ya. Terbaca. Ya. Khusus buat tim liputan saya camkan ini ya. Tulis di dalam hatinya kalau dia mendapatkan amanah untuk meliput di hati ini yang akan, ini kalau saya ya, kalau saya rasa capek kemudian energi habis itu kalau ingat tulisan ini akan muncul lagi gitu ya, karena momen tak mungkin terulang. Kalau mau ngeliput acara pembukaan, kemudian pembina atau mungkin narasumber atau mungkin Kak Warda sendiri lagi buka gitu ya, kamera kamu belum siap, kamu belum ada di tempat, itu tidak mungkin terulang gitu. Maaf Pak Atiko, ulangi, saya belum mengambil gambar, itu nggak mungkin ya, itu nggak mungkin. Jadi itu tadi stand by, kekuatan besar kita ini, bagaimana kita memunculkan sebuah kegiatan, sebuah visual yang bisa mewakili orang di luar sana yang tidak ikut kegiatan. Ini penting Kak. Kenapa saya bilang tadi tim liputan, tim humasnya Pramuka pahalanya besar, karena ini. Karena gini Kak, semua kegiatan Pramuka itu baik. Benar nggak? Semua output dari kegiatan Pramuka, bahkan daring seperti ini gitu ya, bahkan musyawarah apa gitu ya, itu semuanya outputnya baik. Nah, eman-eman kalau output yang baik itu yang ngerasain yang ikut kegiatan tok, itu yang salah. Tidak ada ini jambore daerah yang mengikuti kok orang-orang nakal yang biasa bolos, nggak ada. Yang ikut mesti orang-orang Pramuka yang aktif, yang pinter, take pramnya dan sebagainya. Padahal yang butuhin fungsi dari kegiatan itu ada di luar sana itu tadi. Orang yang karakternya jelek, yang masih jelek ya, mohon maaf.
orang adik-adik karakternya yang masih jelek, kemudian yang suka bolos, terus suka bicarain orang, suka gunjing dan sebagainya. Itu yang tidak tersentuh di kegiatan pramuka. Nah, salah satunya untuk menyentuh itu apa? Kita publikasikan. Karena semua kegiatan pramuka itu landingnya adalah pembentukan karakter. Nah, ini misi saya gitu. Tidak, saya punya misi itu. Saya ingin yang ngerasain kegiatan daerah. Karena kawan-kawan yang mungkin pernah ikutin kegiatan daerah ya, pesertanya tuh beda. Kalau beda sama kegiatan ranting atau bahkan gugus depan gitu ya. Upacara saja itu beda. Kegiatan daerah tidak ada peserta upacara yang ngomong ketika upacara, tidak ada. Karena mereka sudah pilihan. Jadi tingkat kesulitannya sangat kecil kalau tingkat daerah itu. Saya pernah ngeliput kegiatan ranting itu di Semarang, Ngalian kayak nggak salah itu. Oh beda ya ternyata gitu ya. Ketika upacara mereka ono sing ngobrol, ono sing mangan es, ada macam-macam gitu ya. Itu tidak saya temukan di kegiatan daerah. Nah, ini saya coba padahal yang menggarap kegiatan daerah itu kakak-kakak yang hebat menurut saya gitu ya. Yang saya tahu mereka membuat sebuah acara itu landingnya luar biasa, bagusnya gitu ya. Karakter yang terbentuk nanti anak seperti ini itu bagus banget. Nah, misi saya adalah orang yang di luar sana tidak bisa mengikuti kegiatan daerah akan merasakan juga hal yang sama ketika melihat liputan saya. Itu fungsi dari momen tak mungkin terulang ini gitu ya kakak-kakak ya. Jadi semangatnya di situ, bikin kontennya itu. Jangan alas-arasan gitu ya. Saya disuruh humas tapi nggak dikasih kamera gitu ya. Ya saya nggak mau ngambil, nah itu jangan. Saya dikasih tugas humas atau saya disuruh bikin konten tapi nggak dibayar, apalagi ini ya. Ini jangan. Jadi niatkannya itu teman-teman ya. Konten kegiatan pramuka itu luar biasa, bagusnya. Kita kasih semangat. Bikin kontennya adalah untuk orang di luar sana ngerasain yang sama gitu ya. Doakan ini atau mungkin teman-teman Guslat MIPA ataupun Guslat yang lain silahkan bikin ini yang saya usulkan tadi, jambore anak nakal misalkan. Jambore anak nakal itu yang mengikuti adalah orang yang sering bolos, kemudian dia memang yang tidak suka sekolah gitu. Itu yang digarap. Itu luar biasa asik nanti ya, jambore anak nakal. Jadi nanti kalau hasil dari jambore kok bagus, nah Anda benar ini, pahalamu gede banget. Jadi gara-gara kegiatan pramuka di Guslat apa misalnya Guslat MIPA, orang yang sering bolos sekarang jadi baik, ya, kan gitu. Orang yang dulunya sekolah nerak genah sekarang jadi baik, itu jadi bagus itu. Ya saya tunggu Kak Vansa, Kak Eling ya. Jambore anak nakal 2021 setelah corona gitu ya. Nanti saya insya Allah liput dari awal sampai akhir ya. Oke, saya lanjut ya kakak ya. Jadi momen tak mungkin terulang. Ini yang kekuatan saya kalau mau bikin konten. Nah, yang berikutnya ini terlihat di layar kakak. Terlihat kak. Oke, entertainment. Kalau tadi kita bicara tentang ide dan teknik komunikasinya, saya bicara tentang apa sasarannya gitu ya. Sasarannya ada entertain. Apa aja sih entertain? Ini saya tuliskan di situ. Mungkin ada yang lain gitu ya. Ketika kita kegiatan anti mainstreamnya, silahkan cari di situ. Mana orang senang, mana orang marah, mana orang senyum, sedih, ketawa, merengut, takut, haru, mewek, gemes dan sebagainya. Apakah itu semua ada di kegiatan di sebuah kegiatan? Ada. Semuanya ada. Kalau ketemu gitu kan. Semua ada kalau ketemu. Jadi contoh ini saya ada gambar, ini berarti lagi senyum gitu ya. Lagi senang gitu ya. Nah, saya dapat satu entertain, senyum. Banyak sebenarnya, ada yang lucu dan sebagainya, tapi nggak saya tampilin di situ. Nah, ini adalah saya garis bawahi teman-teman, kalau mau nyari sesuatu entertain di pramuka luar biasa banyak. Ya, jadi wajah orang takut di pramuka, ada wajah orang takut kak? Ada gitu. Dulu Vansa pas pertama tak suruh
ayo siapin pasukannya itu awalnya keweden sih gitu ya. Jadi raut muka takut itu pasti ada gitu ya. Kalau mewek sering sekali kalau kegiatan prestasi apalagi nih. Bahkan dulu saya pernah di lomba persari, Kak Budi sampai bilang gini, Kak Budi adalah Kak Warda sebelum Kak Atika ya. Kak Budi bilang gini, saya pikir kegiatan persari jangan sampai ada yang nangis. No, jadi semua peserta harus dapat hadiah dan seneng gitu ya. Ya sampai itu. Karena kegiatan prestasi itu yang saya agak nggak seneng itu adalah rasa apa ya, meweknya, sedihnya ketika mereka lagi gagal. Nah, itu yang saya hindari gitu ya. Jadi teman-teman di Wijaya kalau mau bikin kegiatan prestasi saya punya pesan gini. Kalau mau bikin kegiatan prestasi, sampaikan ke calon pesertanya bahwa kalian datang jangan siap menang tapi siap kalah. Gitu ya. Jadi kalau nanti ada yang nangis, kegiatan tahun depan dihilangkan. Ya, gitu ya. Berani nggak? Berani nggak? Ya, nggak ada berani itu. Ya. Jadi dicamkan itu. Jadi teman-teman ini perlu disadari kalau mau bikin kegiatan di Wijaya atau di tingkat Pandega Penegak gitu ya. Apalagi yang mendatangkan peserta dari luar, harus dicamkan bahwa kegiatanmu atau Anda melakukan kegiatan itu adalah alat pendidikan gitu. Alat pendidikan. Jadi nggak cuma main-main, oh aku bikin Kartini, aku bikin BSC, aku bikin kegiatan apa di teknik, di macam-macam itu ya. Tapi itu alat pendidikan. Teman-teman harus sadari itu. Teman-teman bikin kegiatan itu untuk apa? Gitu. Alat untuk apa? Untuk merubah sesuatu kah gitu ya. Ini sedikit cerita dulu nggak apa ya. Saya dulu bikin Kartini 2007, itu punya harapan besar, jadi kegiatan keputrian di tingkat Pandega itu terekspos dengan baik. Kegiatan keputrian, makanya semua reka kerjanya dulu saat itu putri, cowoknya nggak ada. Gitu, jadi saya punya niatan dengan alat itu saya akan munculin calon-calon ibu, calon-calon istri yang baik. Nah ceritanya di situ, itu ada misinya gitu. Nggak habis Kartini kok habis itu anggota hilang, anggota pergi. Nah, itu alat pendidikanmu salah. Jadi nggak ada miss di situ. Padahal niatnya di kegiatan itu baik. Nah itu ya. Jadi entertain, malah tekan dindi gitu ya. Ini yang tadi koordinator atau ketua DKRW apa itu ya? Anda di 2020 eman-eman gitu ya. Karena berapa bulan nanti kita nggak ketemu gitu ya. Silakan bikin adik-adik, silakan bikin kegiatan. Jadi jangan gara-gara pandemi ini kegiatan latihan Anda berakhir, kegiatan uji SKU dan sebagainya berakhir, jangan ya. Jangan. Harapan saya ini salah satu alat, ini ruang meeting ini free, silakan dipakai adik-adik untuk hal-hal itu gitu ya. Kalau adik-adik nunggu latihan nanti insya Allah pandemi ini berakhir misalkan bulan September, ya yang sudah semester 6 sudah tiba-tiba semester 7 bahkan tiba-tiba udah lulus ada gitu ya. Nggak kuliah tiba-tiba besok lulus gitu ya. Ujiannya pakai online juga. Nah itu. Jadi maneman gitu. Yang lagi mau mencapai ke Pandega atau ke Garuda terus proses itu berlangsung. Kakak yang pembina juga bisa pakai online untuk bisa melakukan itu. Oke, entertainnya ini sasaran saya pribadi ketika mau bikin liputan, ini dia. Dari sinilah nanti anti mainstreamnya dapat, karena setiap momennya itu pasti beda. Kegiatan Raimuna daerah, kegiatan persari itu pasti momennya beda. Jadi anti mainstreamnya banyak lah peluangnya. Oke, saya ada ini tampilan. Terlihat ya? Terlihat Kak. Oke, saya pause dulu. Kawan-kawan, saya lanjutkan. Lanjut, Kak. Lanjut ya? Iya bisa. Lanjut. Oke. Ya maksudnya ini tes aja nih, tes
koneksi ini tiba-tiba mati kan mana ya. Jadi sebelum saya lanjut saya sampaikan ini adalah salah satu bentuk liputan yang saya tampilkan selama 1 menit. Hanya di Instagram kan untuk video pendeknya kan 1 menit. Mungkin yang akan merasakan dari dari kegiatan ini ya orang-orang pelakunya gitu. Ini adalah kegiatan kepak tahun 2019 itu ya. Ini kepak, ini baju yang saya pakai juga kepak ini. Jadi yang nonton kalau di luar kepak mungkin akan kerasa, ternyata kegiatan kepak seperti itu. Tapi yang merasakan nanti akan netes air mata gitu ya. Saya lanjutkan ya. Oke. Halo. Kak. Oh, akhirnya. Halo. Tak tontonin kayak gini malah ditinggal pergi gitu ya. Oke. Ini ada yang nggak peserta kepak SMA kemarin nggak ada ya? Nggak ada ya. Oke. Ini salah satu ini teman-teman. Kalau tadi melihat perhatikan gitu ya. Untuk bukan liputan yang anti mainstream banyak caranya gitu ya. Banyak caranya. Tadi kalau saya bicara tentang teknik mungkin teman-teman ada yang lebih paham juga. Jadi moving kameranya, kemudian sudut angle dan macam-macamnya itu diperhatikan. Hanya main itu aja. Yang penting kan pesan itu tersampaikan. Gitu ya. Nah, ini salah satu konten liputan yang menurut saya ini viewernya juga lumayan banyak sih. Karena banyak orang cantik di situ gitu ya. Saya lanjutkan ini. Ini salah satu liputan lagi yang model berbeda. Kalau tadi kan modelnya trailer gitu ya untuk pembuka acara gitu ya. Yang tanpa ada narasi dan sebagainya. Ini salah satu konten lagi ketika kita meliput sebuah acara di Pekalongan. Ada yang dari Pekalongan? Kota Pekalongan ada nggak di situ? Ada. Ada. Kak. Oh, ada. Ya, Ada. saya kasih tahu, Pekalongan itu sering banjir, betul ya? Betul. Oke, ini saya kemarin baru aja.
Oke. Nonton sampai habis nggak ini, Kakak? Nonton sampai selesai? Nonton. Oke, saya akan coba bahas ini dua konten yang saya tampilin tadi. Jadi yang kedua tadi kita modelnya vlog gitu ya. Modelnya kita bicara di depan kamera, kita coba sebagai perantara cerita gitu ya. Tadi kalau kakak perhatikan 5W1H-nya sudah saya berikan semua di situ. Kita di mana, kita lagi apain gitu kan. Gitu aja gitu liputan. Kayak lagunya Kangen Band gitu ya. Kamu di mana lagi dengan siapa gitu ya. Ngapain aja gitu kan. Kayak gitu ya. Model ngevlog. Kalau model ngevlog, kalau kakak suka ngevlog, saya bilang sekarang vlog itu bebas, tidak ada apa ya namanya. Oh, vlog itu harus bicara dengan bahasa seperti ini, nggak ada. Vlog itu bebas karena vlog itu adalah video pribadi gitu ya. Video yang kita bikin bebas dengan gaya kita sendiri gitu ya. Itu modelnya vlog. Jadi video yang pertama kalau kakak perhatikan biasanya kalau orang liput acara penyerahan itu pasti yang diekspos ada si pemberi bantuan terus ngomong gitu ya, memberikan ini supaya ini dan sebagainya gitu ya, biasanya kan gitu ya. Kemudian si penerima juga ngomong dengan raut muka yang sedih ya. Jadi biasanya seperti itu kakak. Di gambaran flash kan si wingi kita mandanmu denger gara anak SMA lah iki ana gambaran flash lho rumus SMA gambar Halo, dilanjut. Iya Kak. Iya Kak. Ini Kak, lanjut Kak. Oke, tadi ada apa itu? Oke. Nah, saya bicara lagi tentang itu tadi ya, kontennya ya. Jadi biasanya kalau penyerahan teman-teman eksposnya seperti itu. Nah, saya beda gitu ya. Kalau saya datang ke tempat sesuatu, misalkan ini gara-gara banjir, yang tadi hanya detik, kalau kakak perhatikan, detik yang saya berikan untuk kegiatan banjir itu banyak di banjirnya, bukan di penyerahannya. Bahkan si penyerahannya kalimat dia ngomong pun tidak saya berikan di situ. Jadi ini adalah salah satu ide, salah satu saya menyampaikan bahwa liputan ini
memang terjadi di situ dalam kondisi banjir, dan untuk penyerahan juga sudah kita serahkan karena slide gambar penyerahan juga sudah ada dengan model daily vlog itu tadi. Oke ya. Yang konten pertama tadi saya sampaikan dalam bentuk itu, dalam bentuk trailer. Jadi sedikit sinematik sebisanya saya gitu ya. Sinematik sebisanya saya dengan gear yang terbatas itu. Saya coba tampilin itu. Kalau kakak lihat tadi yang pertama ada orang ngembaliin form jawaban itu ke dalam box gitu ya. Saya nggak ngambil dari atas, kamera tak taruh di dalam gitu ya. Nah itu hal-hal yang unik yang mungkin kakak bisa coba gitu ya. Jadi hal-hal yang unik seperti itu, angle yang kita mainkan gitu ya. Terus ada yang adik-adik peserta yang menurut saya unik juga, ketika dia jalan tersenyum saya kasih hai gitu ya, itu unik juga ya, hal-hal yang seperti itu selain orang-orang cantik yang ada di dalam tadi gitu ya. Oke, nah ini setelah ide sudah, komunikasi kakak sudah tahu sasarannya, yang berikutnya adalah konsep behind ide. Jadi harus kita konsep. Daily vlog yang saya buat tadi itu juga sudah saya konsep. Saya lakukan itu tandem itu dengan Kak Ardi, itu teman saya di Bina Muda, dia di Pramuka Peduli juga. Kita konsepnya gini Kak. Jadi pas ketika liputan nanti kita bikin gini. Nah, harus ada konsep. Konten sereceh apapun harus ada konsep. Harus ada konsep ya. Jadi ketika ide sudah ada, saya tambahkan momennya, muncullah sebuah cerita. Gitu ya. Ide ditambah momen itu akan menjadi sebuah cerita yang bagus. Jadi ada momen, tidak ada ide, mengalir ngeflat gitu ya, juga tidak akan menjadi sebuah cerita yang bagus. Jadi ini konsepnya teman-teman ketika mau bikin sebuah liputan, konsep behind ide. Ya, ide ditambah momennya. Ide-idenya apa aja ya, tergantung momennya gitu ya. Kamu mau meliput acara apa atau mau bikin konten seperti apa, itu ini dia konsepnya. Berikutnya biasanya ini kawan-kawan saya ambil dari tema. Jadi misalkan temanya kebudayaan, saya akan tampilin visual atau foto di mana unsur mistis kebudayaan muncul ada gitu misalkan. Kemudian ketika itu kakak bisa terlihat itu gambarnya? Bisa ya? Halo? Bisa. Oke. Itu ada 3 gambar. Atas itu tentang kesenian budaya, saya ambil itu. Yang bawah itu yang ada adik yang kiri ya, megang bendera dengan sedihnya, itu adalah momen-momen saat pelantikan. Saya ambil ketika dia mengucapkan janji di sebuah air terjun gitu ya. Nah, itu temanya di situ saya ambil. Oh, ketika pelantikan berarti unsur ininya, unsur terenyuhnya itu saya ambil di situ. Terus sebelahnya itu orang senyum gitu ya. Nggak tahu ini cantik atau enggak menurut kakak sendiri gitu ya. Ini ketika dia lagi outbound. Kalau outbound berarti saya ambil unsur senengnya, unsur cerianya, unsur lucunya gitu ya. Jadi teman-teman untuk mencari sebuah ide, saya biasanya lari dari sini, dari tema kegiatan apa yang saya akan ambil. Oh, kegiatan ini misalkan kegiatan outbound, berarti saya akan tampilin apa. Teman-teman di luar sana yang nggak ikut outbound, dia harus dapat apa di situ. Nah ini dia. Jadi tema kegiatan untuk mencari sebuah ide. Kemudian silakan ini sambil berjalannya waktu gitu ya. Footage yang berbicara. Teman-teman silakan, saya nggak akan bicara tentang teknik mengambil footage yang baik dan benar gitu ya. Nggak, hari ini nggak gitu ya. Tapi ini silakan, saya pun lakukan itu gitu ya. Ketika momen itu saya ambil footage yang sangat banyak sekali. Jadi contoh ini, gambar ini adalah footage yang saya ambil kemarin ketika pembagian itu ya, APD ke rumah sakit dan itu tadi masker gitu ya. Nah ini saya ambil
footage yang luar biasa banyak gitu ya, dari sudut angle-nya berbeda, kemudian kegiatannya yang berbeda gitu. Saya ambil banyak semuanya. Jadi untuk meminimalisir visual yang hilang gitu ya. Jadi kalau idenya tadi aku akan menyusun sebuah ini, tapi footage-nya nggak ada kan eman-eman. Masa kita lari lagi ke tukang parkirnya, Pak, tolong Pak ambil ini, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi tekniknya ini, footage-nya ambil yang banyak dan yang harus berbicara. Jangan seringkali gitu ya kita jumpai teman-teman sama ya, kemarin itu yang 2019 ada namanya teman-teman Pramuka Peduli membuat liputan saat Natal. Dia laporannya saya lagi jaga Natal di situ, tapi gambarnya dia lagi duduk bersama orang, tapi nggak tahu di mana. Nah, itu kan aneh gitu ya. Footage yang aneh dengan kalimat yang berbeda. Nah, itu dia. Nanti silakan dipelajari itu. Halo, masih ada di situ? Iya, siapa masih Kak? Masih ya. Oke, berikutnya ini. Setelah tema, kemudian saya dapat ide, kemudian saya ambil footage yang banyak. Nah, tidak lupa sebuah cerita tadi kita mau sampaikan dalam bentuk apa. Kalau saya vlog daily ya berarti saya yang bicara. Kalau mungkin kalian bawa presenter ya presenter yang akan menyampaikan. Ketemu narasumber ya saya ambil narasumber yang akan ngomong di situ. Jadi narasikan cerita itu. Kalau misalnya kegiatan misalkan Kak Ganjar, Kak Atiko, biasanya itu sudah enak gitu ya. Ketika Kak Atiko lagi kegiatan, setelah selesai kegiatan saya acungkan HP atau saya acungkan kamera, dia langsung ngomong narasi. Nah, itu yang enak gitu ya. Pimpinan yang sudah sering lakukan itu enak banget gitu ya. Jadi coba aja nanti pas kegiatan gitu ya, habis selesai kegiatan Kak Eling diacungin kamera gitu ya. Nah, nanti Kak Eling akan ngomong di situ. Nah, itu Kak Eling itu fungsinya menarasikan cerita kegiatannya dari awal sampai akhir. Ya, sebagai nanti ketika di liputan itu sebagai narasi video kita gitu ya. Nah, oke, ini contoh videonya. Oke. Halo adik-adik, kakak semuanya, halo, masih di situ? Halo, masih Kak. Oke, saya akan coba kupas sebentar untuk yang ini tadi yang terakhir. Jadi bisa diperhatikan footage yang diambil beberapa kali, banyaknya dari beberapa sudut juga, kemudian narasikan itu dari narasumbernya. Kak Wika itu Ketua Pramuka Peduli Jawa Tengah, kita acungkan HP atau kita acungkan kamera, dia bicara gitu ya. Terus konsepnya lagi, oke kakak-kakak, ketika mau bikin jangan takut salah gitu ya. Kak, saya ngeditnya nggak bagus, nggak apa-apa. Editing yang bagus atau enggak, kalau itu satu-satunya konten yang bisa berbicara, udah itu sangat mahal gitu ya. Contoh ya, kakak-kakak ya mohon maaf ini ketemu misalkan ada rumah kebakaran gitu ya. Ada rumah kebakaran. Kakak bikin video amatir lah, maksudnya tinggal bawa HP terus direkam gitu ya. Habis itu ternyata itu adalah salah satu konten, satu-satunya konten yang ada yang berbicara di situ sebagai bukti. Mahal itu ya. Jadi nggak usah mikir nanti saya pakai HP hasilnya jelek. Saya nggak bisa sinematik jadi jelek, enggak.
konten yang berbicara itu lebih penting ya. Ini satu lagi saya ada waktu, masih ada waktu enggak ini? Saya nggak lihat jam soalnya, saya mohon maaf. Saya lanjutkan boleh? Kuotanya habis tuh. Oke, bentar. Ini satu lagi nih. Oke. Nah, ini yang saya bicarakan tadi di depan itu ya. Tidak ada kameramen yang masuk ke dalam kubah tadi yang isinya 2 wanita tadi. Jadi satu-satunya aset gambar ketika mereka ada di dalam. Kalau di luar sudah banyak yang dapat gitu ya. Tapi ketika di dalam hanya video ini yang dapat. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, terakhir ya. Setelah sudah semua ya, konsep sudah punya, ide dan sebagainya, crafting ya, detailing konsep. Ini kakak perlu yang namanya tim. Jadi kalau saya liputan nggak sendiri ya. Bentar. Ya, jadi saya liputan tidak sendiri, jadi butuh 3 lah minimal orang gitu ya. Jadi fotografer sendiri, video sendiri, kemudian editing gitu ya. Jadi dari segi semuanya konsep kita detailing gitu ya. Kita bikinlah itu. Kemudian terakhir buat kalian semua, make yourself worth it. Ya, ini mungkin sering dapat pesan ini ya. Jadi jadikan diri Anda semua terbaik saat ini gitu ya. Sangat berarti saat ini. Jadi kalau mau bikin ya udah bikin aja konten. Yang penting bagus gitu ya, nggak usah mikir aneh-aneh, yang penting bagus gitu ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf menyita waktu banyak karena saya suka ngomong gitu ya. Silakan saya kembalikan waktu ke Kak Vansa. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, terima kasih atas pemaparan dan clue dan juga tidak lupa dengan triksnya nih. Cara membuat konten yang menarik, dan tentunya kakak pasti tidak akan penasaran nih karena akan ada di sesi tanya jawab. Nah, monggo kakak jika ada yang ingin bertanya bisa ketik nama dan juga Guslat asal Gugus Latihnya maupun sub Gugus Latih, dan juga tidak lupa menyertakan kalimat izin bertanya. Nah, siapa ya yang akan menjadi penanya pertama? Oke, ayo kakak-kakak. Mumpung masih ada narasumber nih. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sudah paham semua kakak-kakak? Halo kakak-kakak. Kelihatannya sudah puas. Sepi sudah. Iya, kelihatan sudah ada yang bertanya. Mungkin sudah paham sangat sekali. Terima kasih kepada pembicara. Ini Kak, ada yang bertanya Kak. Bani. Bani. Khusus TD yang sudah beristri nggak boleh tanya.
Oke, pertanyaan. Gitu, Kak. Oke. Habisnya nggak ada yang tanya, Kak. Ya, silakan Bani, silakan. Itu ada kok yang tanya tuh Kak dari GL7 Kak. Monggo duluan lah. Oke, dari Kak Aini. Dari Gugus Latih Ekonomi. Ini pertanyaan. Monggo Kak Aini. Pertanyaannya adalah, ini sudah ada kalimatnya. Bagaimana kalau konten yang dibuat itu mau mengangkat materi yang lucu atau konten komedi, Kak? Monggo Kak Andika. Oke, ini yang tadi save apa namanya tadi yang kalimat pertama tadi, style itu ya. Yang bisa bicara stylishnya. Jadi boleh Kak, boleh bebas Kak. Jadi tergantung tadi Kakak mau menyampaikan pesan dalam model seperti apa. Kalau saya cenderungnya itu kalau sama teman-teman Kak Ardi itu biasanya hal yang lucu pasti gitu ya. Walaupun itu garing nggak tahu gitu ya. Yang penting niat kita melucu gitu ya. Tapi tidak masalah. Padahal itu tadi kalau Kakak memperhatikan gitu ya. Di liputan ketika Pramuka Peduli tadi saya sampaikan dalam hal yang apa gitu ya. Hal yang komedi gitu ya. Hal yang vlognya juga hal yang tidak terlalu resmi gitu ya. Lalu saya sebagai ini kan enggak. Jadi boleh saja Kak. Konten komedi bisa konten komedi dijadikan alat untuk menyampaikan sebuah pesan yang penting, itu juga bisa. Menurut saya seperti itu Kak Aini. Terima kasih. Sudah terjawab Kak Aini? Jangan-jangan ini masih di mute speakernya. Oh ternyata benar. Oke lanjut. Kakak jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan loh. Nanti saya akan mengarahkan untuk menuju ke Kak Andika jika ada yang tersesat. Oke lanjut. Pertanyaan kedua. Saya persilakan. Oh ada nih dari Kak Sani Kak Andika. Kak Sani dari Subgugus Latih 1, izin bertanya Kak, bagaimana cara membuat konten saat acara bergabung agar tidak menyinggung keluarga? Karena saya pernah melihat ada acara pemakaman dengan adat pramuka. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus Kak Sani dari GL1. GL1 itu mana ya? Subgugus Latih Kak. Oh SGL ya. Oh iya SGL. Berarti dari Tegal ya, lockdown ya. Lagi lockdown ya. Mana? Dari Ngalian Kak. Oh Ngalian yang oke PGSD Ngalian ya. Baik Kak Sani, jadi seperti ini. Jujur kalau saya pribadi, saya tidak pernah ambil gambar saat pemakaman. Kalau saya pribadi loh ya. Kalau saya pribadi tidak pernah ambil gambar karena saya pribadi saya nggak mau ketika mengambil gambar atau mengambil dokumentasi terkait dengan bergabung. Tapi ketika itu harus dilakukan, jadi contoh misalkan pemakaman COVID misalkan ya, pemakaman COVID kita harus ambil gambar medianya gitu, ataupun pemakaman orang-orang besar gitu ya, ataupun keluarga gitu ya. Itu bisa kita lakukan dengan apa? Kita izin dulu kan. Kita izin dulu, kemudian yaitu sewajarnya norma-norma yang harus kita penuhi dalam kita mencari sebuah berita atau kita sebagai wartawan yang baik. Itu menurut saya harus ada norma itu. Ketika kita mempublikasi hal yang privat, misalkan acara pernikahan, acara pemakaman dan sebagainya, itu harus izin dulu sama keluarga atau yang bersangkutan. Gitu, kalau menurut saya harus ada izin dulu. Kemudian kalau saya tuh nggak suka sih acara pemakaman saya liput yang sedih-sedih itu saya nggak suka. Makanya saya nggak pernah ada konten itu. Terima kasih Kak Sani. Oke, terima kasih dari Kak Andika. Sudah terjawab Kak Sani? Sudah Kak. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, silahkan. Apakah sudah jelas semuanya? Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Saya persilakan Kakak jika ada yang ingin bertanya. Alhamdulillah ini Kak
dari Miftahul Jannah dari Sub Gugus Latis 1. Izin bertanya Kak, bagaimana pendapat Kak Andica mengenai konten orang yang marak terjadi Kak? Terima kasih. Ini konten apa ini? Konten yang marak terjadi konten apa ini? Yang mungkin kemarin jelaskan lagi Kak. YouTuber itu. YouTuber yang itu apa? Ngeprank itu ya. Oh ya, benar kan? Ya, benar. Tadi sempat sudah saya singgung di awal. Teman-teman kalau nyari ide ya nggak usah yang gituan gitu ya. Yang sampai ngeprank segala itu nggak usah. Di Pramuka entertainnya banyak. Di entertainnya kan banyak, sudah saya sampilin tadi. Dan bikin kontennya seperti itu. Nggak usah ngeprank kayak gitu. Apalagi sekarang sudah ada UU ITE gitu ya. Undang-undang yang terkait itu dan kakak sudah melihat langsung sekarang hukum berbicaranya seperti apa gitu ya. Jadi ngeprank yang mula-mula niatnya adalah mau menghibur orang, ternyata hasilnya beda, malah menjadi. Jadi saya sempat kalau saya pernah bikin materi terkait dengan saya sering sebentar saya carikan. Oke, sekarang agak muncul. Bentar ya Kak ya. Saya tampilkan saja materinya. Masih di sini? Halo. Hai. Masih Kak. Masih Kak. Yang ini boleh nggak yang bertanya tampilin videonya biar aku lihat siapa gitu ya. Jangan-jangan orang Gus Lamipa yang pakai akunnya SGL1 kan saya nggak tahu. Ayo, berani nggak? Berani nggak ini? Pasang video Kak. Pasang video tuh, wajahnya kayak apa itu ya. Oke, ini nih saya akan lihatkan. Nah, terlihat teman-teman? Terlihat Kak. Ya, ini saya sering ngomong di sini. Jarimu harimaumu sekarang, karena konten itu berasal dari ujung-ujung jari Anda gitu ya. Hati-hati dengan apa yang kamu tulis di media sosial, baik di YouTube, di Instagram dan sebagainya. Kelak akan menjadi saksi apakah status atau konten yang kamu bikin itu penyebab pemersatu atau pemecah belah umat. Nah, contoh yang kemarin yang marak itu, dia jadi pemecah belah umat. Gitu. Jangan sampai terjadi di adik-adik kita, gitu ya, di teman-teman pramuka, gitu ya. Kalau bisa bikin konten yang bersejarah, membuat portofolio Anda jadi lebih baik, gitu ya. Karena ke depan Google atau institusi besar itu tidak akan menerima pegawai dengan selembar kertas ijazah itu enggak hanya itu, gitu ya. Tapi portofolio yang banyak, konten yang baik, yang bisa dikemas, oh ternyata anak ini punya prestasi seperti ini. Nah, jadikan seperti itu ya. Ini pesan saya buat teman-teman, jarimu harimaumu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Kak Andica sudah terjawab. Kak Miftahul Jannah. Nah, orangnya pergi. Halo Kak Miftah. Jangan ada keperluan Kak. Oke, terima kasih atas pemaparan materi sama pertanyaan dari kakak sekalian, dan alhamdulillah sudah terjawab semua oleh Kak Andica. Bani belum. Kak Bani bagaimana? Kak, kan kalau kita daftar pekerjaan itu kan suka ada itu jabatan yang ingin dilamar itu ada konten kreator sama konten writer. Nah, itu perbedaannya apa, Kak? Oh, oke. Baik, terima kasih Kak Bani. Ini beda ya pertanyaan dari orang yang sudah lulus dan beristri, itu beda sama anak-anak Pandega. Ya itu Kak, supaya mau lulus nanti tahu barangkali mau daftar jadi konten kreator gitu kan? Oke. Iya. Jadi konten kreator, ini tadi yang saya sampaikan di crafting gitu ya, di crafting. Jadi ketika kita membuat sesuatu itu perlu tim. Konten kreator biasa kalau saya ya Ban ya, kalau saya konten kreator. Saya tuh konten kreator. Pengambil, pengedit, pembungkis gitu ya, yang tadi bikin membuat
crafting itu konten kreator. Ya, jadi dari menyusun sebuah konsep tambah detail-detailnya tadi menjadi sebuah satu pesan itu namanya konten kreator. Tapi kalau content writer gitu ya, tadi satunya writer ya Ben ya? Enggak. Kalau yang writer itu adalah konseptor atau sutradara gitu ya. Saya juga content writer, jadi sutradara juga saya. Jadi teman-teman yang sebuah film yang hebat itu tidak lepas dari tadi sutradara. Kalau content creator adalah ini orang yang membantu sutradara untuk membuat tadi crafting tadi. Kalau yang konseptor itu writernya adalah sutradara tadi. Kayak gitu Ban kalau saya Ban, menurut saya gitu Ban. Makasih Mas Andisa. Oke. Kok urung potong rambut Ban? Belum Mas, nggak ada yang buka Mas, potong rambut. Oke, lanjut silakan. Halo. Wah, ini Gus Lamipa bubar ini, orangnya nggak ada semua ini. Halo. Halo Kak. Pak Muhammad. Halo Kak. Tuh ada yang suaranya ngantuk. Oke, terima kasih atas kakak-kakak peserta yang sudah bertanya dan yang sudah sampai detik ini menyimak materi dari Kak Andija. Nah, terima kasih juga Kak Bani atas pertanyaannya dan kakak yang lainnya. Alhamdulillah sudah hampir di ujung acara kita berlatihan gabungan bersama di Pramuka Wijaya khususnya yang diselenggarakan oleh Pusat MIPA. Izin sebelum ditutup boleh? Halo. Oke, izin sebentar. Mumpung masih ada Kak Mursiti, Kak Eling, kemudian kakak Gustat lain, kemudian ada ketua tadi apa? Kak siapa tadi yang ketua Racana tadi ya? Jadi gini usul saya, kakak kegiatan seperti ini terus dilakukan saja untuk mengisi ketika masa pandemi seperti ini. Latihan rutin, misalkan pakailah model yang seperti ini gitu ya. Nanti kalau butuh misalkan Bani suatu saat bisa ngisi ataupun Kak Eling, Kak Mursiti, kakak yang lain gitu ya. Usul saya hal ini tetap dilakukan, kita ketemu hanya 1 jam, 2 jam cukuplah untuk mengisi kekangenan kita sama teman-teman gitu ya. Jadi menurut saya gitu Kak Eling, Kak Mursiti dan kakak yang lain tetap semangat, ini tetap dilanjutkan saja, jangan cuma sekali gitu ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Andija. Terima kasih juga Kak Andija. Alhamdulillah kita telah melaksanakan latihan gabungan kali ini nih Kak. Mungkin ada sepatah atau 2 patah dari pembina kita, Kak Eling maupun Kak Mursiti, selaku pembina gugus hati MIPA. Waktu dan tempat saya persilakan Kak Eling. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada peserta Kak. Nek foto ngedekin dari kamera dewe. Iya. Apa nih? Pasti. Mungkin Kak Mursiti dulu silakan. Sudah Kak Mursiti. Kak Mursiti mana? Kak Mursiti. Enggak ada. Lagi terima tamu Kak Mursiti lagi terima tamu. Iya. Soalnya juga sedang double ini mendua ini ada seminar. Mendua. Enggak apa. Oke, terima kasih. Pertama kali disampaikan terima kasih pada narasumber Andija yang telah memberikan materi. Harapannya menjadi penyemangat ya. Generasi muda diharapkan lebih kreatif lagi. Asal punya keberanian, kemauan dan tekad kemudian melakukan sesuatu dengan niat yang baik, insya Allah akan menjadi karya yang baik. Sekali lagi niatkan dengan ikhlas dan tujuannya baik. Kalaupun nanti terjadi sedikit masalah kecil atau kekeliruan atau ketidaksempurnaan, bukan menjadi masalah. Seperti tadi dikatakan oleh Kak Andija bahwa disuruh melakukan. Lakukan saja dengan niat yang terbaik, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau tidak pernah melakukan, yang tidak akan pernah ada karya apapun. Ya, kemudian yang lain adalah setuju dilakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lain dalam
menggunakan media yang bisa dilakukan bersama, bisa ketemu bersama walaupun tidak bisa berjabat tangan. Kadang-kadang dengan ini ya, keremahan tidak mau tampil wajah karena tidak pakai seragam gitu. Ya sambil belum mandi pun nggak apa-apa gitu. Dengan wajah yang masih agak ngantuk-ngantuk, masih belen gitu, masih bisa. Asal paling tidak ada jarinya masih bergerak dan matanya bisa melihat, mulutnya bisa berkomen. Kelihatannya kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Sekali lagi saya sampaikan selamat mencoba membuat konten-konten tertentu yang terkait dengan pramuka atau mungkin terkait dengan hal-hal yang lain. Jadi ilmu dari kepramukaan ini bisa diterapkan di tempat yang lain. Ya, saya kira itu. Selamat berkarya. Sekali lagi terima kasih dengan kegiatan yang ada ini. Semoga kita bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas harapan kepada peserta Kak Eling. Alhamdulillah ternyata sudah tergabung Kak Mursiti. Kak Mursiti. Kak Mursiti lagi terima tamu kok ngeyel. Ini laptopnya ditinggal gitu. Sepertinya online tadi Kak. Oke. Mungkin ada ucapan sepatah atau dua patah dari Kak Andica selaku pemateri untuk peserta kita Kak. Semisal kalau ada yang ingin membuat konten seperti itu Kak. Saya udah ngomong 1 jam loh. Saya kon ngomong meneh. Ada harapan Kak. Harapan mungkin. Oke. Mungkin saya bicara sebagai kakak saja ya, nggak sebagai narasumber atau apa gitu ya. Buat adik-adik saya di Wijaya MIPA atau di Racana UNES, pesan saya di Racana, di Pandega itu tidak ada apa-apanya kalau kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kalau saya dulu sering ngomong sama adik-adik bahwa keluarga kita ada ya kalau kita ada gitu ya. Nggak mungkin kalau sebuah sanggar atau sebuah organisasi kepramukaan tidak ada pergerakan hidup, itu nggak mungkin ya. Jadi temukan cinta kamu di sini, temukan sebuah cerita hidup yang luar biasa di sini gitu ya. Banyak sekali contoh-contohnya dari kakak-kakak yang berhasil dan dia mendapatkan suatu pelajaran yang di sini gitu ya, di pramuka khususnya di Wijaya UNES. Terima kasih kakak, tetap semangat, saya tunggu karya. Siap Kak, terima kasih juga Kak. Oke, terima kasih atas peserta pemateri maupun pembina yang sudah menyempatkan hadir sampai jam 11 ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih dapat disebutkan. Cukup sekian dari saya lanjut ke Kak Mar'a. Monggo Kak Mar'a, saya persilahkan. Iya Kak, terima kasih Kak Pansya. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Alhamdulillah masih. Bisa Kak. Siap, bisa. Oh ya, terima kasih. Bisa Kak. Jelas Mbak. Iya, oke. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti latihan gabungan pramuka pada kali ini. Dan kepada kakak-kakak semuanya, saya harap kakak-kakak semuanya bisa mengisi waktu selama di rumah saja dengan hal-hal yang bermanfaat dan bisa menerapkan materi yang telah disampaikan oleh Kak Andica tadi. Dan saya dan Kak Fansyah selaku moderator pamit undur diri ya Kak. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salam pramuka.